Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apabila gambar potongan kalian tergambar potongan kusennya. Jadi, semisal di sini bisa dilihat dari garis potong yang saya miliki di denah bangunan ini, itu kan ternyata dari garis potong ini dia melewati kusen jendela. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Di sini ada garis potongnya, dia melewati jendela. Nah, otomatis di gambar potongan di sini sesuai ini ya urutnya. Nah, di dinding ini pun harusnya tergambar kusen jendela. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini sesuaikan dengan gambar kalian. Bisa dilihat di garis potong kalian itu melewati apa saja. Kalau semisal dari garis potongan kalian tidak melewati satu kusen pun, baik itu jendela, pintu, ataupun boven, maka tidak perlu digambar seperti ini ya teman-teman. Ini hanya tergambar apabila garis potong kalian itu melewati kusen. Nah, di sini saya akan contohkan apabila gambar potongan itu melewati, semisal yang pertama pintu, kemudian jendela ataupun boven. Baik, yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah sampel dari kusen itu sendiri. Di sini saya ambil sampel kusennya, baik itu pintu, jendela, ataupun boven. Seperti ini. Semisal kalian tidak memiliki sampel seperti ini, silahkan bisa kalian ambil sampel dari denah yang kalian miliki. Jadi bisa kalian copy dari denah kalian. Kemudian di sini akan saya gambarkan terlebih dahulu apabila gambar potongan kalian memotong kusen pintu. Nah, di sini kusen pintu ya, kita ambil. Kemudian, langkah pertama, apabila sampel kalian itu berupa blok, kita pecah terlebih dahulu dengan perintah Xplot atau X. Kemudian, ini udah kepecah jadi bagian-bagian tersendiri ya. Arsirannya kita hapus, daun pintu dan garisnya kita hapus, dan di sini ada dua kusen, kita gunakan satu sisi saja. Nah, di sini kusen pintu yang kita miliki di sini itu akan menjadi acuan potongannya nanti. Kita rotate terlebih dahulu, pastikan dia tegak lurus, menghadap ke bawah ya teman-teman. Nah, ini kita dekatkan ke dinding. Semisal dinding di sini tergambar memotong pintu. Jadi yang pertama kita tentukan dulu tingginya. Nah, tinggi normal atau tinggi ideal dari sebuah pintu. Di sini saya contohkan, saya memiliki pintu di sini berukuran tinggi dari daun pintu itu sendiri yaitu 210. Ditambah kusennya di bagian atas yaitu 6. Otomatis tinggi keseluruhan dari bawah hingga bagian atas pintu yaitu 216. Nah, maka kita masukkan ukuran yang sesuai seperti itu. Dari bagian bawah ini bisa kita gunakan garis bantu line. Kita tarik dari permukaan lantai di sini ke atas sejauh 216. Kita masukkan 216. Kita enter, kemudian kita tarik ke samping dinding. Nah, otomatis dari dinding ini bisa kita tarik ke atas terlebih dahulu. Kita tarik ke atas, kita lebihkan sedikit. Nah, kenapa di sini saya lebihkan? Karena di atas pintu itu biasanya ada baloknya. Nah, balok itu namanya balok latai. Kita gambarkan juga untuk balok latainya. Itu kita copy dari balok utama di bagian atas, kita copy ke bawah dan sesuaikan dari tinggi pintu. Ini kan tinggi pintunya sampai batas sini ya, teman-teman. Nah, di atas kusen pintu itu ada baloknya. Kemudian dindingnya bisa kita tarik, kita sesuaikan. Kemudian kusen pintu yang ada di sebelah sini kita copy terlebih dahulu, atau bisa kalian move juga ya. Pastikan ambil di tengahnya, kalian tempel juga di tengah balok ini. Nah, kurang lebih seperti ini bisa kita hapus. Nah, ini kan ada bukaan pintunya ya teman-teman. Dari bukaan pintu ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di denah kita. Jadi semisal di sini
ternyata pintu kalian itu arahnya ke dalam. Jadi misal di sini ya teman-teman, ini kan ada sebuah pintu, dia bukaannya ke dalam, otomatis bukaan dari kusen ini pun harusnya ke arah dalam, bukan keluar. Ini kan arahnya keluar ya teman-teman. Maka kita kita mirror dengan perintah MI, kemudian kita ambil tengahnya, kemudian kita tarik tegak lurus ke bawah, dan kita erase search objeknya atau hapus acuannya. Seperti itu. Nah, maka kita udah dapat acuan dari kusen di bagian atas pintu. Kemudian dari dinding truss line yang ada di sini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada permukaan lantai ya, teman-teman. Di sini ada permukaan lantai, itu kita tarik hingga batas yang awalnya dinding. Jadi tadi kan batas dindingnya ada di sini ya. Maka permukaan lantainya pun kita tarik sampai batas luarnya ini juga. Jadi kita hapus saja. Kita bisa pakai acuan garis di sini. Kemudian kita bisa panjangkan garis di sini dengan perintah extend atau EX. Enter, kita enter 2 kali. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan arsirannya baru sebatas ini ya, teman-teman. Ini bisa kalian tarik saja seperti ini. Atau semisal ini tidak muncul tanda biru tengahnya seperti ini, itu mungkin associate kalian di sini itu masih aktif. Itu kalian silahkan klik saja di sini untuk menonaktifkannya. Nah, di sini setelah itu akan muncul tanda biru di tengahnya ini, lalu kalian tarik saja. Nah, kurang lebih permukaan lantainya hingga batas ini. Kemudian garis batas ini kita sesuaikan dengan perintah MA dengan garis lantai. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tadi kan udah dapat tinggi dari pintu tadi 216, kemudian kita pasang kusen. Nah, kemudian kita tinggal tarik garis dengan layer kusen. Kita buat line di bagian luar hingga permukaan lantai dan juga di bagian dalamnya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk kusennya. Kemudian untuk penggambaran daun pintunya, tinggal kita tarik garis dari sisi ini. Atau bisa kalian copy saja garis yang ada di sini dengan perintah copy. Kemudian kalian tempel di sisi ini. Nah, jadilah potongan dari pintu rumah kalian. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa ini adalah gambaran dari daun pintu. Otomatis pintu ini bukaannya ke dalam. Jadi silahkan disesuaikan apakah pintu kalian buka ke dalam atau keluar. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pintu pun harusnya ada arsirannya ya teman-teman. Kita gunakan hatch juga di sini di sisi atasnya. Kemudian hal yang sama kita gunakan match properties atau MA. Ambil acuan garis arsiran di sini. Kemudian kita tempel di sebelah sini. Di sini akan saya gambarkan contoh apabila gambar kalian memotong kusen jendela. Yang pertama, sama seperti langkah kusen pintu tadi, kita ambil acuan jendelanya di sini. Kemudian arsirannya bisa kita hapus dulu. Ini untuk garis kacanya bisa kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil satu kusennya di sebelah sini. Kita copy. Kemudian kusen yang sudah kita ambil ini kita rotate hingga menghadap ke bawah. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk ketinggiannya, jadi ini kan kita juga menentukan tinggi dari jendela ya teman-teman. Itu bisa kita sesuaikan dengan tinggi dari pintu. Jadi seperti ini. Baik kusen pintu ataupun kusen jendela itu baiknya batas atasnya itu sama. Jadi di sini ada jendela, bagian atasnya itu rata dengan batas atas pintu. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, begitu juga di gambar potongan. Karena kita udah punya acuan dari pintu di sini setinggi 216, bisa kita gunakan X-line dengan perintah horizontal. Kita ambil permukaan atasnya. Nah,
Apabila kalian tidak memiliki gambar potongan pintu, maka bisa kalian gunakan juga garis bantu line. Kalian tarik saja itu dari permukaan lantainya ke atas sejauh 216. Sebatas ini ya teman-teman. Nah, maka kalian udah dapat batasnya. Kemudian dindingnya bisa kita tarik ke atas terlebih dahulu. Kita lebihkan sedikit. Sama halnya seperti pintu, kusen jendela pun baiknya bagian atasnya ada yang namanya balok latte. Nah, kemudian dindingnya bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian untuk kusen dari jendela ini kita tempel ke bagian bawah balok latte-nya. Kurang lebih seperti ini. Pastikan dia berada di tengah. Dan untuk bukaannya dari daun jendela ini sendiri, itu pastikan keluar rumah ya teman-teman. Jadi semisal di sini ada rumah, kemudian di sisi depannya ini ada jendela, maka bukaan dari daun jendelanya itu keluar, jangan dibuat ke dalam. Semisal di sini ya teman-teman, di denah kalian itu pastiin juga keluar. Semisal masih masuk ke dalam, silahkan di mirror ke arah luar. Kemudian untuk tinggi dari jendela itu sendiri biasanya kita gunakan 150 cm. Jadi dari batas atas ini kita offset sejauh 150 ke bawah. Nah, kurang lebih sampai batas ini ya teman-teman. Kemudian untuk kusen di atas bisa kita mirror terlebih dahulu. Kita tarik horizontal. Kemudian di bagian bawah bisa kita move ke bawah. Jadi pastikan dia tegak lurus. Nah, kemudian tinggal kita tarik garis seperti pintu tadi ya teman-teman. Kita tarik garis di sini. Kemudian untuk daun jendelanya kita tarik ke atas. Ini tinggal kita copy saja di sini. Nah, untuk penggambaran dari ini kan kayak ada tambahan kusennya ya teman-teman. Itu untuk jaraknya kita sesuaikan saja. Di sini kita cek untuk jaraknya dari sini itu 8 cm. Maka kita buat juga di sisi yang horizontalnya ini, yaitu kita masukkan line dari ujung sini ke sini. Kemudian line di sini itu kalian move ke bawah sejauh 8. Nah, kurang lebih di sini. Kemudian garis di sini bisa kalian mirror saja. Gunakan mirror. Kemudian kalian ambil acuan tengahnya di midpoint. Kalian tarik garis tegak lurus. Nah, kemudian bisa kalian tarik garis untuk penggambaran kacanya ya, teman-teman. Di sini di sisi tengahnya ini kalian tarik lurus ke bawah. Kemudian sesuaikan dengan garis seperti ini, putus-putus dan gunakan garis seperti ini. Atau bisa kalian gunakan perintah MA atau match prop. Kita ambil acuan garis di sini, kemudian kita tempel di garis yang penggambaran kaca di sini ya, teman-teman. Kemudian kita beri arsiran kayu dengan arsir. Kita gunakan hatch di sisi jendela ini. Silakan bisa seperti ini terlebih dahulu, bebas. Yang penting di dalam bidangnya ya. Kemudian baru kita masukkan perintah MA. Nah, kita kan awalnya udah punya sampel arsirannya ya teman-teman. Itu kita match property saja. Otomatis dia akan berubah seperti ini. Di sini kita hapus dulu untuk garis bantunya. Otomatis kita udah punya potongan jendela di sini ya teman-teman. Kemudian untuk dinding di atas bisa kita copy. Ambil acuan tengahnya dan kita tempel di atas truss ram. Kita tarik untuk merapikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk langkah dari potongan kusen jendela itu kita tentukan batas atasnya terlebih dahulu. Jadi jangan digambar dari bawah tapi digambar dari atas. Batas atas setinggi 216 atau setinggi sama dengan pintu. Kemudian baru kita tentukan panjangnya atau tingginya di sini.
dari atas kita tarik ke bawah sejauh 150. Maka kita dapat ukuran dari jendela tersebut. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk yang terakhir penggambaran potongan boven, di sini kita ambil acuannya. Kita tarik ke sebelah sini. Kita rotate terlebih dahulu. Nah, untuk boven di sini kita bisa cek terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk ketinggiannya kita gunakan DAL, kita cek ketinggiannya. Di sini kan ketinggiannya 40 ya teman-teman. Otomatis di potongan pun kita gunakan 40 cm. Yang pertama, arsirnya bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, kalian bisa ambil kusen di sini. Kalian rangkai seperti potongan jendela ataupun potongan pintu tadi. Atau ketika kalian sudah memiliki sampel di sini, kalian cek terlebih dahulu untuk ketinggiannya di sini. Ini kan 62 ya teman-teman. Itu otomatis kalau kita gunakan 40 cm maka harus dikurangi 22. Nah, cara mengurangi dari ketinggian ini kita gunakan perintah stretch atau S, enter. Kita blok sisi atasnya. Gunakan blok hijau ya teman-teman, jangan blok biru. Jadi kita gunakan stretch. Saya ulangi. Tarik dari kanan ke kiri. Nah, kita masukkan keseluruhan dari sisi atasnya itu ke blok hijau. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah sejauh 22. Otomatis untuk ketinggiannya sudah berubah ke 40 cm. Atau bisa juga kalian ambil kusennya di sini, kemudian kalian pindahkan ke dinding ini. Nah, untuk penggambaran boven itu boleh di atas balok latte ya, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal copy saja ke atas. Kita masukkan 40. Kita cek untuk ketinggian dari atas ke bawah. Nah, ini kan masih belum sesuai ya teman-teman. Kita sesuaikan saja. Ini kita move ke bawah 6 cm. Otomatis ketinggiannya sudah 40. Kemudian untuk dindingnya bisa kita sesuaikan di sisi atas dan sisi bawahnya. Ini kita biar nggak rancu untuk ukarannya. Ini misal untuk bagian bawahnya kita buat 20 ya teman-teman. Jadi kita move ke atas sedikit. Nah, dari balok latte itu sejauh 20. Sini kita tarik ke atas sedikit. Kemudian kita copy untuk dindingnya di sini. Untuk mengisi di sisi bawahnya ini. Sini. Kemudian kita rapikan. Kemudian untuk kusennya di sini kita bisa tarik di sisi tiap sisinya. Ini kita gunakan layar kusen. Sorry di sini. Nah, untuk penggambaran dari jendelanya itu sendiri, itu kita gunakan line dari tengah ini. Kita geser. Ini kita cek terlebih dahulu lebarnya. Lebarnya kan 12 ya teman-teman. Kalau dibagi menjadi 3 ruang, otomatis dia digeser atau di move sejauh 4. Kemudian kalian offset lagi 4. Untuk penggambaran dari kaca yang ada di boven itu biasanya berseringan. Di bagian ini dia menempel di sisi bawah, sedangkan di bagian luarnya dia menempel di sisi atas. Jadi di sisi dalam ini, sisi atasnya kita tarik sejauh di sini kan ukurannya 28 ya awalnya teman-teman. Kita tarik 8 cm. Kemudian di sisi luarnya kita tarik juga 8 cm. Nah, ini untuk ventilasi masuknya udara. Kemudian untuk garis di sini kita gunakan garis putus-putus. Kita ubah ke garis dash. Kemudian kita masuk ke propertinya atau PR. Nah, untuk line type scale-nya bisa kita perkecil sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini gambaran apabila kalian memotong di boven.
kita tambahi untuk arsirannya. Gunakan hatch, sisi sini dan sini. Kita gunakan match properties untuk arsiran kayunya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kita hapus saja. Ini untuk penggambaran dari potongan boven. Jadi silakan digambar, dibuat serapi mungkin. Untuk tutorial gambar potongan kusen saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.